Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada minggu tanggal 29 ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersiaplah. Bersiaplah, saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah tidak asing lagi terdengar oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Persoalan bukan hari atau kapan Tuhan akan datang, tetapi bagaimana kesiapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk menantikan kedatangannya itu. Apakah kita sudah bersiap? Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya itu? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, menjelang kedatangannya, saya akan menyampaikan beberapa hal penting bagi kita, supaya kita sebagai orang yang percaya memahami hal ini. Supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sudah benar-benar bersiap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama ialah adanya perang dunia. Di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, hal ini kita sudah merasakan dan kita sudah melihat dan sudah kita mendengarnya. Sudah terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, terjadi peperangan antara bangsa dengan bangsa, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sudah menjadi tanda-tanda pertama adanya kedatangan Tuhan, di mana adanya perang dunia, Bapak Ibu. Yang kedua adalah munculnya nabi, Mesias dan pengajaran palsu. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini juga sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, munculnya nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu, Bapak Ibu. Dengan adanya berbagai macam persoalan hidup manusia di dunia ini, terkadang manusia mau mencari kebenarannya sendiri. Terkadang manusia yang pintar, yang banyak ide, yang pemikirannya hebat, mencari kebenarannya sendiri di luar kebenaran Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Sehingga berpikir, bertindak, menyampaikan yang aneh-aneh, yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita yang lemah imannya, Bapak Ibu Saudara, kita yang belum memiliki dasar-dasar yang benar pada kebenaran firman Tuhan, saat-saat itu juga kita boleh disesatkan, dialihkan pemahaman kita, diputarbalikkan pemahaman kita. Karena pengajar-pengajar palsu ini, mereka sudah menyiapkan diri mereka untuk mengajarkan segala sesuatu yang salah, saudara. Walaupun mereka sendiri mengetahui kalau hal demikian itu adalah salah, tetapi karena mereka pengen menjadi orang yang terhebat, menjadi orang yang bisa diandalkan, maka mereka berbuat segala sesuatunya demi nama mereka sendiri. Maka kita harus melihat, Bapak Ibu Saudara, dan sadar, setiap tindakan-tindakan mereka akan membawa kita dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sangat-sangat penting bagi kita, peka bagi kita, untuk memahami setiap pemahaman-pemahaman yang kita dengar, setiap informasi-informasi yang kita dengar, kita harus peka untuk mengoreksi, mengevaluasinya sebelum kita mendalaminya dengan tanpa ada dasar yang benar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kenapa? Kalau kita menerimanya tanpa kita mengoreksinya,
maka kita bisa menjadi salah satunya bagian dari mereka. Yang ketiga adalah penurunan moralitas. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang saat ini, jikalau kita menyampaikan, jikalau kita mendengarkan, banyak orang yang tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang tidak mau ditegur. Banyak orang tidak mau dinasihati. Banyak orang mau hidupnya seenaknya sendiri. Mau hidupnya seperti yang dia mau. Mau hidupnya seperti apa yang dia inginkan. Dia mau melakukan segala sesuatunya. Walaupun itu adalah salah, tetapi di pemandangannya sendiri itu benar, maka dia melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ini juga adalah di mana kita mengalami penurunan moralitas, di mana moral kita sudah tidak lagi benar, di mana moralitas kita sudah tidak lagi tunduk pada kebenaran firman Tuhan, tetapi kita justru menyerahkannya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan daging kita sendiri, Saudara. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda di langit, darat dan laut. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan yang berhubungan dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tanda-tanda keempat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan ini pun kita sudah merasakan dan kita sudah melihatnya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini dengan virus corona ini pun bisa menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maka kita harus menyiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima adalah semakin banyak orang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Matius pasal 34 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tak seorang pun tahu waktu, hari, kapan datangnya Tuhan dalam hidup ini, kapan datangnya Tuhan dalam dunia ini. Maka dengan tanda-tanda yang sudah ada ini, Bapak Ibu Saudara, bisa salah satu kita menyiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Dia. Yang keenam adalah situasi masyarakat dunia menjadi sama seperti zaman Nuh. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Dan ini pun kita sudah menyadarinya, Bapak Ibu Saudara, di mana saat ini tidak ada bedanya anak dengan orang tua, kawin mengawin, melakukan hubungan seks bebas antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan manusia benar-benar dipimpin oleh iblis. Kehidupan manusia benar-benar tunduk pada keinginan daging manusia sendiri, sehingga kebenaran lagi sudah tidak lagi diharapkan oleh mereka. Mereka tidak suka dengan kebenaran, mereka justru suka dengan keinginan mereka sendiri. Sehingga pada saat itu
Air bah datang tanpa ada seorang pun yang sudah menyiapkan diri mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, 6 tanda-tanda yang saya sampaikan ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apakah kita sudah menyiapkan diri? Atau justru kita sedang berada dalam situasi yang saya sampaikan tadi dengan beberapa tanda ini? Atau justru kita berada dalam kebingungan Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, setidaknya dari 6 hal tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saya melihat bahwa dari 6 poin yang telah saya sampaikan di atas, hampir semuanya sudah terjadi Bapak Ibu. Bahkan kita sudah merasakan dan melihatnya. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama adalah tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga Bapak Ibu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Nah Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat itu, maka dunia di mana kita berada semakin memuaskan keinginan mereka sendiri, semakin hancur serta tidak memperdulikan Allah. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menghidupi setiap firman yang telah kita baca dan telah kita dengar agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Banyak dari orang percaya yang kurang memahami kebenaran Alkitab sehingga disesatkan oleh pengajarannya sesat. Demi pencapaian duniawi mereka rela memutarbalikkan fakta, takut kehilangan harta, jabatan dan popularitas diri. Memang kebenaran Tuhan tidak selalu menyukakan hati jika dilihat dari kacamata manusia duniawi. Paulus menuliskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisannya diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk memahami setiap yang tertulis dalam Alkitab, kita memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus, supaya apa yang kita baca dan yang kita pahami benar-benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kunci utama mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetap dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pegang teguh firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap godaan penyesatan yang datang, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, kita tidak akan mudah dibingungkan oleh mereka. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita sudah siap, karena kita sudah menghidupi kebenaran itu Bapak Ibu. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oleh karena kedatangannya tidak ada yang tahu, tetapi berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Matius 24 ayat 46. Jadi jangan kita menjadi hidup ini dengan lengah, melainkan dengan tetap berjaga-jaga Bapak Ibu. Iblis bekerja menghancurkan kita, maka sangat perlu kita aktif untuk melawan godaan dan berdiri teguh dalam iman kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus diingatkan akan serangan iblis yang selalu berusaha menarik hati kita lewat masalah kita yang bertubi-tubi. Kita sudah berdoa setiap hari, tapi masalah tetap juga menghimpit hidup kita atau menghimpit hidup saya. Kita melihat masalah seperti gunung yang besar yang tak mungkin akan terselesaikan Bapak Ibu. Iblis selalu membuat kita khawatir atau merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Jika kita tidak benar-benar berjaga-jaga dan berdoa, maka kita lebih dalam lagi hidup dalam dosa, seperti membunuh atau melakukan kejahatan lainnya. Inilah yang dirindukan oleh iblis. Sehingga ketika kita melakukan ini, maka kita semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan apa yang dirindukan oleh iblis ini, maka sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun kita belum siap.
Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan kita bersama dengan Tuhan, justru kita ikut iblis menuju neraka. Sampai Tuhan datang kedua kalinya kita masih belum siap Bapak Ibu Saudara? Atau bagaimana Bapak Ibu? Saya percaya kita yang mendengarkan ini, kita sudah siap Bapak Ibu. Kita tidak mau dipimpin oleh iblis. Kita tidak mau dirayu oleh iblis. Kita tidak mau diiming-imingin oleh iblis untuk memuaskan keinginan kita sesaat. Tetapi kita mau apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Selama Tuhan memberikan nafas hidup, selama Tuhan memberikan tenaga, selama Tuhan memberikan umur yang panjang, mari kita berjaga-jaga, mari kita berdoa, tetap kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Mari kita menyadari dan kita berjaga-jaga dan berdoa. Serangan apapun yang dilakukan oleh iblis tidak akan mampan atau mempengaruhi kita. Pengajaran-pengajaran yang palsu tidak akan mampu mengubah iman kita, dan pengetahuan kita akan kebenaran yang benar itu oleh karena kebenaran kita, oleh karena kebenaran yang kita dapatkan, dan marilah kita menghidupi kebenaran yang sejati itu. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus itu. Jadi tetaplah berada dalam kebenaran. Tetaplah pegang kebenaran. Tetaplah jadikan kebenaran yang menuntun kita untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, dengan tanda-tanda yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, kita sudah benar-benar siap menyiapkan diri. Yang pertama, tetap kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami merindukan kiranya kami memiliki iman yang tetap teguh dan kokoh dalam situasi keadaan yang kami hadapi saat sekarang ini Tuhan. Dan kiranya kedatangan-Mu yang kedua kali kami sudah benar-benar siap. Dengan kami berpegang pada pengajaran-Mu, pada kebenaran firman Tuhan. Dengan kami berjaga-jaga Bapa. Sehingga kedatangan Tuhan ketika Engkau datang kami sudah siap. Kami yakin dan percaya setiap kami yang percaya kepada-Mu ini Tuhan. Tuhan akan memampukan kami menghidupi firman Tuhan. Melakukannya. Bahkan dalam kehidupan kami boleh dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah segenap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, yang ada di rumah Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati mereka suami dan istri, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, maupun mereka yang saat ini juga pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkatilah dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau yang menjadi jawabannya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan Tuhan. Demikian kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Engkau memberkati, menyertai para pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, walaupun dia saat ini sedang dalam masa-masa